Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Mahkamah Konstitusi hari ini kembali menggelar sidang pleno putusan dismisal terhadap 52 perkara sengketa pileg dari total 207 perkara. Hari ini Hakim MK akan membacakan putusan sengketa pileg untuk anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten Kota, dan DPRD Provinsi untuk wilayah Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, NTT, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Jakarta, Sulawesi Utara, dan Jambi. Dari 297 perkara yang terregistrasi sengketa Pileg 2024, 90 diantaranya akan lanjut ke tahap pembuktian. Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan dismissal terhadap 155 sengketa Pileg 2024. Sebelumnya, pada Selasa kemarin, MK menggelar sidang pembacaan putusan dismissal 155 perkara yang tidak lulus atau lolos syarat formil. Juru bicara MK Fajar Laksono menyebutkan perkara yang memenuhi syarat formil akan masuk ke tahapan pembuktian. Sementara perkara yang tidak memenuhi aspek formil tidak akan dilanjutkan di sidang pembuktian sengketa Pileg yang akan berlangsung mulai 27 Mei hingga 4 Juni mendatang. Hari ini adalah sidang pengucapan putusan atau ketetapan. Ada 155 hari ini diagendakan pengucapan putusan dan ketetapan, besok 52. Total 207 putusan yang akan diucapkan dalam sidang 2 hari ini. Ini putusan dismissal ya. Jadi tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, dari sidang ini nanti kita bisa tahu mana perkara yang harus berhenti sampai di sini dan mana perkara yang akan dilanjutkan dalam tahapan pembuktian di 27 Mei mendatang. Jadi dilihat dulu aspek-aspek formilnya. Nah, yang ini mana-mana perkara yang tidak memenuhi aspek formil, kira-kira akan berhenti sampai di sini. Sudah ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang saat ini berada di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Dian, hingga saat ini bagaimana jalannya persidangan di MK terkait dengan semua putusan dismissal dan apakah sudah dibacakan? Ya, kalau sampai dengan saat ini sidang dengan agenda pengucapan putusan atau ketetapan terhadap perkara sengketa Pileg 2024 masih berlangsung, Juno. Kalau hari ini ada 52 perkara sengketa Pileg yang dibacakan. Nah, sidang pleno yang dilakukan sejak hari kemarin sampai dengan hari ini adalah putusan dismissal. Artinya perkara-perkara yang dibacakan adalah perkara yang dinyatakan tidak diterima atau dianggap tidak berdasar. Kalau dari jalannya persidangan, ini kami memantau faktor yang membuat perkara-perkara dinyatakan tidak diterima adalah karena tidak memenuhi syarat formil. Misalnya kalau permohonan dari calon perseorangan ini dinyatakan tidak mendapatkan rekomendasi dari partai politiknya yang kemudian ditandatangani oleh ketum maupun juga sekjen partai politik. Kemudian juga ada faktor di mana banyak pemohon tidak hadir dalam undangan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan alasan yang tidak sah, sehingga majelis hakim menilai bahwa permohonannya tidak diajukan dengan serius. Kemudian juga ada permohonan-permohonan yang dianggap tidak relevan, sehingga majelis hakim menilai bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan tersebut. Kemarin ada 155 perkara yang dibacakan dengan putusan dismissal, hari ini 52, artinya memang total ada 207 perkara yang dinyatakan dismissal atau tidak diterima atau permohonannya dinyatakan gugur. Nah, kita tahu bahwa secara keseluruhan ini ada 297 perkara sengketa Pileg 2024 yang teregistrasi, dan kalau 207 perkaranya dinyatakan dismissal, artinya sisanya 90 perkara ini otomatis dinyatakan lanjut ke tahap berikutnya atau tahap pembuktian.
Nah, berdasarkan timeline, sidang pembuktian ini akan dilakukan mulai pekan depan, mulai 27 Mei hingga 4 Juni 2024. Tentu saja ini menjadi kesempatan bagi seluruh pihak untuk mempersiapkan saksi dengan sebaik-baiknya dengan jumlah yang terbatas. Kemarin disebutkan bahwa 5 saksi dan 1 ahli untuk masing-masing pihak, baik pemohon dan juga termohon untuk bisa dihadirkan dalam sidang pembuktian. Nah, kemudian nanti setelah sidang pembuktian selesai dilakukan, tentu nanti hakim akan menggelar sidang permusyawaratan hakim sebelum akhirnya nanti tentu saja MK akan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum Pileg 2024 maksimal pada 10 Juni 2024. Juno. Ya, Dian, untuk saat ini ada 90 gugatan yang diterima dan masuk tahap pembuktian. Lalu bagaimana dengan P3 dan bagaimana peluangnya untuk bisa lolos ke parlemen? Ya, kalau kita mencermati sidang pleno sejak hari kemarin, Juno, ini memang peluang P3 untuk lolos Senayan nampaknya semakin menipis karena kemarin saja dari 155 perkara yang dinyatakan dismisal, 13 perkara diantaranya adalah gugatan P3. Bahkan untuk hari ini, tadi Majelis Hakim juga sudah menyatakan bahwa gugatan P3 di Papua Pegunungan ini kemudian juga dinyatakan dismisal atau tidak diterima. Artinya setidaknya sampai dengan saat ini ada 14 gugatan P3 yang kemudian dinyatakan tidak lolos ke tahap berikutnya atau ke tahap pembuktian. Padahal kita tahu secara keseluruhan ada 24 perkara yang digugat oleh P3 di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau dari 24, 14-nya sudah dinyatakan tidak diterima atau gugur, ya artinya peluang untuk P3 lolos ke Senayan ini semakin tipis. Seperti yang kita ketahui bahwa memang perolehan suara P3 dari yang sudah ditetapkan oleh KPU dalam pemilu 2024 ini P3 hanya memperoleh sekitar 3,87% saja. Tidak sampai ambang batas parlemen yang ditentukan yakni sebesar 4%. Artinya memang P3 sebenarnya masih membutuhkan sekitar 0,13% suara atau sekitar 193.000 suara. Kita katakanlah seandainya 10 gugatan P3 ini kemudian dinyatakan lolos ke tahap pembuktian, kemungkinan itu pun tidak dapat mengejar kebutuhan perolehan suara sebanyak 193.000 suara. Jadi memang ya sampai dengan saat ini kita takar potensi atau peluang P3 untuk lolos Senayan sangat tipis sekali, Juno. Nah, artinya kalau nanti P3 dalam pemilu kali ini dinyatakan tidak lolos Senayan, ini menjadi catatan sejarah karena untuk pertama kalinya partai sebesar dan setua P3 ini kemudian tidak lolos Senayan karena kita tahu bahwa selama ini P3 selalu memenuhi ambang batas parlemen begitu ya atau lolos Senayan. Nah, tentu hasil ini juga nanti akan memutus harapan bagi calon anggota legislatif dari partai P3 untuk bisa menjabat atau bergabung ke Senayan. Jadi kita pantau bersama jalannya sidang pleno hari ini. Apakah nanti gugatan P3 ini juga akan semakin banyak dinyatakan dismisal atau sisanya memang akan otomatis lolos ke tahap pembuktian. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.